Babu azkar salat tarawih. Bab tentang zikir daripada salat tarawih. Salat tarawih itu adanya di bulan Ramadan. Kalau ada salat tarawih sunnah, diketahui bahwa salat tarawih itu adalah hukumnya sunnah. Bitafaqul ulama, dari kesepakatan ulama, wahya isruna rakaat, yaitu terdiri daripada 20 rakaat. Ya, daripada kitab ini ya. Yaitu salat tarawih terdiri daripada 20 rakaat. Adapun yang ganjilnya itu seperti 3 atau 7 atau 5 atau 7 atau 9, yang ganjil itu adalah namanya salat witir ya. Tapi sholat tarawih itu sendiri terdiri daripada 20 rakaat. Ya selalu min kulli rakaatain. Hendaklah mengucapkan salam di tiap-tiap 2 rakaat. Jadi sholat tarawih itu 20 rakaat, didirikan 2 rakaat dan tiap 2 rakaat itu kita mengucapkan salam. Wasifatu nafsul sholatil kasifatu bagi sholatu ala atau ketama bayina. Cara daripada sholat tarawih itu sebagaimana sholat yang lainnya juga, seperti sholat fardu, sholat sunnah yang lainnya, ya sholat sunnah muakkadah, ya baik itu sholat ba'diyah maupun sholat qabliyahnya, seperti sholat yang lain, sholat duha, sholat yang lainnya itu sama, ya bacaannya juga sama, gerakannya juga sama, sebagaimana yang telah diterangkan di depan. Wa yaqi'u fiha jami'ul adhkarul mutaqaddim, dan dibolehkan di dalamnya yaitu kebanyakan daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diingatkan di depan. Dan zikir itu adalah kadu'aul iftitah, seperti doa daripada doa iftitah Allahu akbar kabirul subhanallah dan seterusnya. Wa wastaqbilu azkarul baqiyah, dan menyempurnakan daripada zikir-zikir yang lainnya, seperti zikir daripada ruku, ya subhanallah rabbiyal azim, enggak ruku ya. Ruku doanya gimana zikirnya? Subhanallah rabbiyal azim, atau intidal Rabbana walakal hamd, sujud kayak ngajarin karena Rabbil a'la. Terus duduk antara sujud, atau singkatnya boleh Rabbi firli, tahiyat sama seperti yang salat lainnya ya. Wasjafa'u tasyahud, dan hendaklah mengucapkan doa tasyahud. Nah ini doa tasyahud ini, tasyahud akhir ya, khususnya tasyahud akhir itu adalah hukumnya rukun itu nggak boleh ditinggalin. Kalau rukun ditinggalin nggak sah, nanti berdosa lagi nggak sah. Kalau namanya rukun ditinggalin nggak sah. Nah seperti rukun Islam, rukun Islam ada berapa ya? Ada 5, ditinggalin 1 aja nggak sah. Islamnya berarti. Nah lu ngulangin lagi berarti, syahadat lagi, sholat lagi, puasa lagi. Haji kan kalau haji ada syaratnya, ada kondisinya, bukan syaratnya, ada kondisi. Ya. Wa du'a ibadah, dan berdoa setelahnya. Wa ghairi dzalika mimma taqaddam, sebagaimana dan yang lainnya itu seperti yang diingatkan di awal-awal dari penjelasan kitab ini. Jadi sama ya, apa yang kita mesti baca di sholat tarawih, gerakannya juga sama dengan sholat sunnah yang lainnya, nggak ada yang beda-beda. Udah pernah sholat tarawih? Sering. Kemarin Ramadan. Insyaallah. Udah pernah? Belum. Nanti insyaallah. Qul bihim aksaru askar. Maaf. Wa hadza wa in kana dhahiran ma'rufan,
Dan ini sebagaimana lazimnya yang telah masyhur, yang telah dikenal oleh kita semua, baik itu secara nyata. Fa innama nabahatu alaihi litasyahhar, maka di sini hanya sekedar mengingatkannya bahwanya litasahalu agasarun nas fi, banyak orang yang masih meremehkannya. Banyak orang yang masih meremehkannya. Apa yang diremehkan? Wa husbihim agasarul adkar, yaitu meninggalkan daripada kebanyakan zikir. Kenapa demikian? Waswahu masabak, mereka menganggap penting yang penting aja, yang nggak penting ditinggalin. Gitu. Zikir-zikirnya zikirnya kan tadi udah ada, zikir rukun, zikir apa gitu, sampai kalau tasyahud itu rukun, nggak boleh ditinggalin. Jadi mereka hanya ngambil yang penting aja. Wa amal qira'atil muhtar alladzi qalahu al-aksaruna wa dabaqan nasi ala amalu bihi an taqra'ul khatimatu bi kalimatihi. Jadi begini, mereka itu hanya mengambil yang pentingnya aja, seperti Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah, lalu kadang-kadang baca surat, kadang-kadang nggak baca surat. Jadi yang pentingnya takbiratul ihram, Al-Fatihah, ya. Terus dia ruku pun nggak baca. Jadi maunya sholat aja. Udah ada kan yang diituin. Di sharing di YouTube. Ayo, sholatnya udah kayak Allahu Akbar sampai terus gitu kan. Disiarin. Ngejar kayak orang ngejar seorang ya. Nah itu jadi dari dulu udah diingetin, jangan sampai ninggalin hal yang jadi ngambil yang penting-pentingnya aja, penting sholatnya sah, nggak begitu. Jadi zikir-zikir yang sunnah-sunnah juga dikerjakan, ya jangan sampai nggak dikerjakan. Wa man qaratil wal muhtar alladzi qalahul aksaruna. Dan adapun pembacaan daripada yang yang muhtar, yang biasa lazim, yaitu yang kebanyakan daripada orang-orang wa'atmikun nasi ala al-amalibi, yang melaksanakan sholat ini, antakrahul khatimatu bikamaliha fi tarawih jami' asyahr, yaitu mereka setelah membaca surat Al-Fatihah, mereka menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan tarawih. Jadi begitu. Ini minimal. Jadi orang-orang yang orang-orang yang salaf itu minimal menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan sholat tarawih, ya. Jadi menghatamkan 1 Al-Quran. Fayaqra'u fi kulli lailati nahwa juz'an min salasina juz'an. Jadi mereka membaca dalam tiap-tiap kali malam sholat tarawih itu 1 juz 1 malam, daripada 30 juznya Al-Quran. Jadi 1 kali sholat tarawih itu 20 rakaat, tadi sudah dijelaskan, membaca Al-Quran 1 juz. Sholat tarawih ini 20 rakaat. Sebenarnya mudah itu. Kalau di Al-Quran yang sekarang, ya, itu 1 juz itu 10 lembar. 10 halaman. Berarti kalau 10 halaman itu maksudnya 20 halaman. Jadi kalau 20 halaman itu 10 lembar. Jadi 1 rakaat 1 lembar. 1 halaman. 1 halaman. 2 rakaat 1 lembar. 1 lembar sebenarnya mudah. Kalau orang bacanya enggak terbata-bata, ya, lancar, ya. Qiraatnya lancar, tartil, jelas. Sebenarnya sih cepat gitu kan. Jadi 1 juz itu mudah sebenarnya. Yang paling parah kan ada orang yang dilagu-laguin, ya. Jadi kayaknya sholatnya panjang banget. Padahal biasa aja gitu kan, biasa aja seperti yang sudah gitu ya, seperti kita yang tahu di Mekah, Madinah, ya. Jadi satu lembar aja itu 2 rakaat, 1 halaman. Udah sampai 20 rakaat sampai itu satu juz.
nggak usah lagi itu baca Al-Quran kalau memang nggak apa namanya nggak ada waktu lagi ya kan. Kalau tarawih aja udah cukup 1 bulan itu udah hatam. 1 bulan udah hatam Al-Quran gitu. Wa yastahibu ain yuradilu qiraati wa bayyinaha, dan dianjurkan untuk membacanya secara tartil dan jelas. Jadi secara tartil dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dari kalau kita bismillahirrahmanirrahim, bolehlah cepat begitu ya. Dalam mutakin al-nabi bil ghaibi wa min salati wa razaqnahu yumtikun, terus sampai 1 lembar gitu kan. 1 lembar terus sampai apa namanya 1 juz. Tapi jelas suaranya, jangan ngaung-ngaung. Kan ada nih yang ngaung-ngaung ya. Ngaung, bacanya ngaung-ngaung gitu. Ini apa suaranya saya nggak tahu nih gitu kan. Tapi saya itu jangan dijelasin. Jadi jelasin, nanti nggak nyebut nama. Begitu ya, ngaung-ngaung, jadi semuanya ikhfa, dengung ya. Jadi, nah itu mungkin beliau tartil, beliau lagi. Mungkin tartil tapi enggak jelas. Wani hadara min tatawilu alaihim bi qiraati aksara min juz'a, dan jangan sampai manjang-manjangin ya, daripada pembacaannya itu lebih daripada 1 juz. 1 juz aja cukup, dan bacaannya jangan banyak-banyak lebih. Mentang-mentang waduh, ini akhirnya jadi takutnya pamer ya gitu kan. Udah gitu bagus-bagusin lagi, dipanjang-panjangin. Tadi mungkin lebih dari 1 juz, atau bacaannya panjang-panjangin ya, dengan pakai logat kiroat lagi. Alif lam mim. Gitu aja. Mending kalau lagi itu kan awal ya, kata aduh, kalau begitu kan jemaah udah pasar gitu kan. Aduh. Udah nyerah gitu kan. Udah 1 rakaat, 2 rakaat aja cukup dah. Jadi paling enggak, soalnya orang sekarang banyak urusan. Ya. Jadi begini, yang paling bagus itu 1 juz di dalam 1 malam. Tapi karena ulama kita ini kan ulama yang bijaksana, ya, nantinya orang mungkin ada keperluan dalam apa namanya memenuhi hidupnya, ya, kadang-kadang malam juga harus masih memenuhi hidupnya, ya, karena urusannya belum kelar. Terus ada juga yang urusan-urusan lain, yang paling banyak kalau nanti buka puasa bersama nih, ya kan, buka puasa bersama, akhirnya jadi alasan ngobrol. Bukan sebenarnya sih, bukannya alasan makan, ngobrolnya, ya, akhirnya terus cepet aja deh. Ya kan, tarawih berapa? Ya udah, yang paling cepat aja. Ya 8. Bacanya apa? Ulhuai semua. Ulhuai semua. 8 kalau semua. Dari alta kubut letak kasur masih mending. Ulhuai semua. Sah kan? Ya sah sih. Ya itulah akhirnya jadinya kayak yang di sono-sono tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya sah soalnya, karena sujud, ruku nggak bisa baca apa-apa juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting dia nempel, gitu kan. Tapi nggak secepat itu pula. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 menit udah kelar. 20 rakaat, masya Allah. Olahraga itu ya, olahraga itu pusat, Melatih ketangkasan. jadi gitu, jangan dipanjang-panjangin. Ada berarti nggak sholat tarawih ini? Belum ada sholat yang lain. Kayaknya jelas ya sholat tarawih ya. Sholat tarawih udah jelas. Tapi ulama kita dengan bijaksananya, karena banyak urusan, ya paling tidak baca dari al-akumut, ya, at-takasur, terus rakaat kedua kulhu, ya, rakaat kedua kulhu, ya, rakaat ketiga al-asar, rakaat keempatnya kulhu lagi, terus begitu, itu apa namanya, nggak apa-apa. Memang itu baik gitu kan.
Bahkan lebih baik karena kenapa? Daripada orang nanti nggak sholat. Yang nggak baik kan orang yang nggak sholat, begitu kan. Nah, tapi jangan lupa hatamin Al-Quran. Karena tadi sholat itu udah diringanin, ya. Masa iya selama bulan puasa itu nggak bisa ada waktu sih buat baca Al-Quran gitu kan. Paling enggak satu hari itu bisa hatam lah, 1 juz. Insya Allah 1 bulan 30 hari bisa hatam 30 juz. Kenapa mesti hatamin Al-Quran? Inna anzalnahu fi. Nah, karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di bulan puasa Asyura. Itu bulan puasa yang jelas bulan puasanya apaan? Bisa juga bulan puasa apa? Puasa Asyura. Puasa Ramadan. Dia di bulan Ramadan. Jadi paling enggak Al-Quran jadi begini. Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit pertama itu yang disebut Lailatul Qadar, ya. Itu kita nggak tahu kapan, nggak, karena itu rahasia Allah. Pokoknya diturunkan sampai ke langit pertama itu di bulan Ramadan lengkap. Nanti diturunkan daripada langit pertama oleh malaikat Jibril dibawa kepada Rasulullah SAW satu-satu. Mulainya diturunkan dari langit pertama kepada Rasulullah itu di Gua Hira, ya. Itu pada tanggal 17 Ramadan, bulan Ramadan pula, tanggalnya jelas 17, ya. Itu satu-satu terus sampai akhirnya beliau baginda Rasulullah SAW wafat, ya. Terus diturunkan Al-Quran itu secara bertahap, ya, sesuai dengan apa yang kejadian, apa yang keperluannya, dan Allah sangat tahu apa yang diperlukan oleh pada makhluknya, begitu. Jadi selama berapa tahun? Berarti 23 tahun Al-Quran sampai dilengkapi itu, ya, lengkap, nggak ada kurang satu pun, lengkap. Semua kehidupan manusia lengkap di Al-Quran. Jadi nggak ada kurang satu pun. Jadi di bulan Ramadan hendaklah kita, ya, dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran. Babu sekarang salatul hajat. Nah, ini salat hajat. Rawaina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah, dalam kitab Tirmidzi dan Ibnu Majah, An Abdullah bin Abi Auf, daripada Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhuma, qala, berkata beliau, qala Rasulullah SAW, berkata baginda Rasulullah SAW, man kana lahu hajatun illallahi ta'ala, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ila ahadin min bani Adam, atau kepada seorang daripada keturunan Adam, atau berhajat kepada Allah atau berhajat kepada manusia, begitu maksudnya, falyatawadda, maka berwuduklah. Kalau kita punya keperluan nih, aduh kayaknya mau ini nih, aduh mau niat mau ini nih, mau dagang kah, mau buka usaha kah, mau melamar kerjaan kah, mau ujian ya, apa kan kita punya kehidupan nih. Atau hari ini mau makan nih, kita nggak belum makan dari pagi, sholat aja, ya, wudu dulu katanya, kata Rasulullah, falyatawadda, maka berwuduklah. Wal yuhsinil wudu. Nah, ini dilengkapi oleh baginda Rasulullah, wal yuhsinil wudu, wudunya yang baik, wudunya yang baik, jangan wudu asal-asalan, cek, wudunya yang baik. Sebaik-baiknya wudu sebagaimana yang diajarkan kepada kita, ya. Kalau daripada mazhab Imam Syafi'i, menigakalikan sesudahnya, di tangan 3 kali, ya, berkumur 3 kali, tangan semuanya, muka, ya, tangan. Kalau tangan kanan dulu, kiri dulu. Nah, ini ada 2, semuanya harus kanan dulu, 1, 2, 3. Yang pertama, baru kiri, 1, 2, 3. Ada juga 1, 2, 1, 2, ya, kiri kanan, semuanya benar. Jangan bilang yang satu salah, yang satu salah, enggak, semuanya benar. Yang penting mendigakalikan sesudahnya. Terus juga kepala, kuping, kaki, ya, yang lengkap semuanya, batasan-batasannya sampai sikut. Ini yang paling enggak ini nih,
Ya, sampai siku, jangan sampai segini. Tangannya nggak kegulung, buka bajunya. Makanya jangan pakai baju yang merecet-merecet. Ya kan ada orang pakai baju kok saking mau seks gitu kan, pakai baju yang merecet-merecet lagi, masya Allah. Ininya dibuka lagi. Ente kagak pantas, kalau yang sono pantas. Ya kan baju dibuka gitu, yang sono pantas. Kalau ente nggak pantas. Yang sono tahu lah ya, gitu. Nggak usah jelasin. Beliau pantas. Kalau ente kagak pantas, gitu. Kita nih maksudnya. Nah, tapi dalam sholat juga nggak boleh. Ya kita harus rapi, secakap-cakapnya kita menghadap manusia aja ente nggak begitu kan. Coba ente menghadap siapapun orang yang ente hormatin itu, apalagi terlebih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang cakep, ya. Rambut juga nggak pakai peci nggak apa-apa, tapi yang rapi. Ya, jangan rambut udah begitu. Ya, kalau mau sujud diginin dulu lagi. Ya jangan, ya itu terlalu banyak gerakan. Ya kalau mau sujud aja. Kalau di mazhab kita mazhab Syafi'i 3 kali gerakan akan dikatakan sampai batal sholatnya. Ada yang mengatakan kurang daripada kebaikannya. Ya, ada yang mengatakan nggak dapat apa-apa. Ya daripada semuanya itu yang keburukan yang kita terima, gundulin rambutnya. Kalau nggak yang bener sininya dicoakin, belakangnya panjang nggak apa-apa. Mulai. Kan lucu sih coak gitu. Nah, tapi lebih baik kan pakai peci. Dikuncir boleh nggak? Nggak boleh dikuncir rambut. Kalau perempuan nggak apa-apa. Perempuan itu adalah keindahan. Masya Allah. Apapun yang melekat pada perempuan itu boleh. Pakai emas, pakai anting, pakai gelang. Kalau itu mau pakai gelang, pakai kalung, pakai anting lagi. Nanti kan dia gini kan. Jangan gitu. Kalau perempuan itu keindahan apapun pantas, boleh aja dilakukan. Jadi dikuncir juga nggak apa-apa ya. Nah kalau ente jangan. Kalau gondrong aja udah nggak usah dikuncir. Tapi yang jelas pakai peci paling enak. Ya pakai peci jadi sujudnya. Tapi peci jangan sampai jalan begini. Ini ada nih ya. Dari saudara kita yang jalan sampai habisnya doang datang gitu kan. Nanti sujudnya kena gimana ini? Ya. Naikin gitu kan, naikin. Makanya beli peci jangan yang dalam-dalam. Gelap semuanya. Cuma dura yang dalam. Kan ada ya sampai alisnya doang kelihatannya. Biar gaya lah. Alis kelihatan sendiri nonjok. Ya katanya ke depan semua. Ya gitu kan. Nah jadi wudunya yang benar. Sumali yusalli rakaatain. Lalu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Setelah wudunya benar, dirikan sholat 2 rakaat. Summa liyuli ala Allah azza wa jalla. Lalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla. Wal yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda. Doa yang namanya doa itu bisa namanya doa Allahumma ini as'aluka ya apa-apa, tapi ada juga yang zikir itu doa juga. Jadi setelah sholat zikir itu doa itu zikir juga. Dan jangan lupa bersalawat ke baginda Rasulullah SAW. Summa liyaqul laka, lalu ucapkan la ilaha illallahul halimul karim. Apa? Kalau yang hari Selasa biasa datang siapa nih? La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini hadisnya la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi yang lainnya la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul halimul karim. Nah, cuma ditambahin satu itu aja. Ya, enggak apa-apa. Tapi yang jelas la ilaha illallah juga, dan ini sama-sama dari baginda Rasulullah SAW. Ya, la ilaha illallahul halimul karim. Tiada Tuhan selain Allah, Al-Halimul Karim yang Maha Penyantun lagi Maha mulia. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Maha suci Allah. Subhana itu subhana itu telah dijelaskan apa? Maha suci. Tapi semaknanya, sepemahamannya subhana itu paling tidak luar biasa. Luar biasanya. Kita nggak bisa jelasin, makanya akhirnya disepakati atau dibiasakan bahwa subhana itu adalah maha suci. Kalau di air itu terdapat beberapa zat. Ada molekulnya, punya zat kandungan itu kan luar biasa. Cuman air doang aja segitu banyak di komponen-komponen yang ada di dalamnya.
luar biasanya itu, maka kita ucapkan subhanallah. Subhanallah. Itu kan. Ada kejadian luar biasa, subhanallah. Bulan terbelah, subhanallah. Ya kan? Ente dapat cewek-cewek, subhanallah. Itu luar biasa Allah, ya. Dengan selayaknya kita dapat pria kaya, raya ganteng, subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Sia-sia pengorbanan. Sia-sia pengorbanan. Begitu ya. Jadi itu apa lagi? Itu apa? Tadi La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, subhanallah rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu zikirnya, ya. Dan zikirnya itu juga seperti yang kita lakukan. Habis zikir kita sebelumnya kita istighfar. Istighfar itu kan zikir doa juga. Lalu tadi ucapkan tahlil. Lalu kita ucapkan salawat ke baginda Rasulullah SAW. Doa apa aja yang kita mau hajatin. Tapi di sini tuliskan oleh baginda Rasulullah SAW diajarkan as'aluka mewajibati rahmati. Aku mohon kepadamu ya Allah yang mewajibkan rahmatmu kepadaku. Yang mewajibkan. Jadi Allah mewajibkan rahmatnya kepada kita. Aku mohon ya Allah, Allahumma inni as'aluka mewajibati rahmati. Ya Allah, aku mohon kepadamu yang mewajibkan rahmatmu kepadaku. Wa azaina maghfiratik, dan memastikan engkau mengampuni aku. Kepastian engkau mengampuni aku. Gitu. Ini salat hajat. Wal ghanimata min kulli birrin, dan penghasilan daripada setiap kebaikan aku. Artinya balasan pahala daripada setiap yang aku lakukan baik. Kebaikan yang aku lakukan. Wal ghanimata min kulli birrin, wassalamata min kulli ismin, dan keselamatan daripada tiap-tiap dosa. Kalau dosa itu kan, wah ente terkena ini loh, kena bala loh. Nah kan kita selamat, ya Allah, selamatan daripada setiap dosa yang aku lakukan. La tada'li dzamban illa ghafarta, jangan engkau tinggalkan untukku dosa kecuali engkau ampuni. Jadi kalau kita sholat hajat, ya Allah ampuni semua dosanya. Jangan kau tinggalkan dosa sekecil apapun kecuali engkau nanti ampuni. Begitu. Wala hamman illa farajatah, jangan engkau tinggalkan kesusahan kepadaku kecuali engkau beri kemudahannya. Wala hajatan hiya laka ridha ila qadaitaha ya arhamar rahimin, dan janganlah daripada hajat-hajatku ini yang mendatangkan ridhamu kecuali engkau mengabulkannya, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu doa. Apa? Nah, katanya udah sholat tiap selesai malam kita sholat. Doanya enaknya. Jadi insya Allah. Kalau Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, biasnadi bahwa sanad ini ya mengalami kekurangan. Wajib ya dalam doain karim, jangan lupa kita doain orang-orang juga, katanya doain orang-orang yang mengalami musibah. Jangan kita mau diri sendiri aja, mumpung lagi sholat doain juga saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, benar semuanya. Wahwa doanya adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah begini, kita disuruh doain orang-orang yang lain-lain. Dari sini udah ketara. Kalau tadi la tada'li, jangan engkau tinggalkan aku. Li itu aku. Makanya kalau saya mimpin, saya nggak pernah baca la tada'li, karena cuma aku doang. Rabbik firli, ya Allah ampuni aku. Kalau untuk semuanya Rabbik fir lana. Makanya lihat kalau orang yang doa, ente jangan ngaminin aja. Ente harus tahu. Kalau ente yang memimpin doa, Rabbik firli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan orang tuaku. Ente amin aja. Ya gitu kan. Jadi itu sebenarnya ya boleh sih. Ya boleh gitu kan. Maksudnya itu namanya apa namanya? Kalau orang itu tuh mau menang sendiri, egois.
Ya, paling tidak seorang yang berdoa Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna bukan rabbayana, rabbauna sigoro bukan sogiro, sigoro. Ya. Kalau mau sorot nanti sogiro disalahin. Sogiro itu Rabbighfir li. Nah ini juga Allahumma atina, kalau ya Allah berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, doa dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rawi dari kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah, dalam kitab Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Utsman bin Hanif, daripada Sayyidina Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki dari basir mengalami sakit pada matanya, entah buta entah apa. Tiang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki yang kita bilang saja buta lah, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lelaki itu berkata, Allah Taala, berdoalah kepada Allah Taala ya Rasulullah, bilang gitu ya, berdoalah kepada Allah Taala, Allah Taala ayyuhafiyani, minta kesembuhan untuk aku, untuk mataku nih, entah dia mau lihat lagi entah sembuh gitu ya, minta kesembuhan untuk mataku. Allah berkata baginda, in syi'ta da'autu, kalau engkau mau doa aja, wa in syi'ta sabir, kalau engkau mau bersabar. Pilih antara dua, kamu mau doa atau mau sabar? Gitu. Lalu pemilihan itu yang diutarakan Rasulullah, fahuwa khairul lak, maka sabar itu lebih baik untuk kamu, kata Rasulullah. Qala, maka berkata laki itu, fad'u, doain aja, doa aja katanya. Maka ketika itu diperintahkan oleh Rasulullah, fa'amaruhu, maka diperintahkan kepadanya ayat tawadda, untuk berwudu, fayuhassin wudu'a, dan memperbaiki wudunya, memperbagus wudunya. Jadi jangan sembarangan wudunya, benar-benar kita bagus karena kita ada kepentingan. Ya. Jadi kalau ada kepentingan sama seorang pejabat, itu bersiapkan diri kan? Mempersiapkan diri dengan bagus kan? Gak usah pejabat deh, sama orang yang ayang-ayang itu kan juga. Nanti kalau mau apel ya, dari habis asar udah mandi gitu. Habis asar, habis maghrib mandi lagi, ya. Mau jalan mandi lagi, mandi terus, parfum yang banyak. Motor disiapin kan, poles ya yang bagus. Tahu yang satu, enggak kali ya, seadanya aja. Ini poles yang bagus ya kan, anginnya dicek, bensinnya full enggak, dicek semuanya. Udah jalan, loh ketinggalan. Ya, berut aja yang satu. Enggak makan ya. Jajan dong sebelah aja kali murah. Lagi nih. Ya dipersiapin yang bagus. Nah begitu juga kita kalau mau ada keperluan sama Allah, kita siapin diri kita yang bagus. Ya, jangan sembarangan gitu. Jadi jangan seada-adanya. Nah setelah itu maka Rasulullah memerintahkan wa yad'u bihadzal du'a, dan berdoalah dengan doa ini, kata Rasulullah. Nah ini kalau ini berhasil. Laki itu berdoa dengan doa ini. Nih. Waduh ini kunci lagi. Nanti ngeri salah gunanya. Nah. Rekam ya. Kalau kata YouTuber itu screenshot. Screenshot layar. Doanya begini. Lelaki itu berdoa, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika,
wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadapkan mukaku kepada engkau ya Allah, binabiyika Muhammadin, dengan perantara Nabi Muhammad. Aku menghadapkan wajahku kepadamu dengan perantara Nabi Muhammad, Nabi rahmat, Nabi yang rahmat. Ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni tawajjahtu bika, sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada engkau, ila Rabbi, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku bersama engkau, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, di dalam hajatku ini, di dalam keperluanku ini, hadihi lituqdali, untuk dikabulkan olehmu ya Allah. Allahumma ya Allah, fasyaffi'uhu fi, ya Allah, berikanlah syafaat kepada baginda Rasulullah SAW untuk dapat mensyafaatiku. Oh, ini kayaknya ada di penggal nih. Diapalin, sholatnya yang benar. Ya jangan salah sih nanti kalau ada yang sakit hati. Ngenduk aja. Jadi itu sholat hajat, ya sholat hajat. Udah jawab nanti mintanya sama ibu. Bisa. Yang ketiga terakhir, bahwa sekarang sholat tasbih, sholat tasbih. Siapa yang udah pernah? Sholat tasbih ini, jadi ada suatu hadis yang mengatakan, rawaina fi kitab Tirmidzi dan Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah an Abi Rafa, daripada Abi Rafa, kalau Rasulullah SAW melihat Abbas, berkata baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abbas, pamannya, ya amu, wahai pamanku. Sayyidina Abbas itu pamannya baginda Rasulullah SAW. Wahai pamanku, ala asilu, maukah engkau aku berikan kebaikan? Ala ahabbu, maukah engkau aku berikan kecintaan? Ala anfa'u, maukah engkau aku berikan kemanfaatan? Berkata pamannya, bala ya Rasulullah. Walaupun paman manggil ponakannya yang Rasulullah, tetap Rasulullah, karena itu penghormatan kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh, emang diajarkan baginda begitu. Ya, emang diajarkan baginda demikian, karena baginda nggak mau meninggikan dirinya. Sebagaimana kepada istrinya, misalnya begini, maaf, Aisyah manggil gue Rasulullah, jangan apa aja, enggak begitu. Tapi Sayyidah Aisyah yang sadar sendiri bahwa harus memanggil suaminya itu Rasulullah, bukan ayahnya. Kalau Rasulullah manggil Sayyidah Aisyah boleh dengan panggilan kesayangan, ya Humairah, ya. Apa itu? Apa itu? Ya Aswad. Wah yang hitam. Ya Hadi katanya. Ya Hadi Hanimun. Ya Mindun. Ya gitu. Nah itu tadi pamannya manggil ponakannya Rasul, ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, maka dikatakan oleh Rasulullah, ya ammi sholli arba'a raka'atin, maka sholatlah 4 rakaat. Wahai pamanku, engkau sholat 4 rakaat katakan. Taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Qur'an, maka bacalah di tiap-tiap rakaat itu Al-Fatihah, wa surah, dan baca surat apa aja, ya, Al-Kafirun kan, ya, An-Nas kan, Al-Falaq, apa aja baca yang bisa dan apalnya, sebaik apalan kita, ya, jangan sampai salah-salah bacaannya. Jadi baca Al-Fatihah dan baca 1 surat insya Allah.
Faidan qadatil qiraah, maka ketika selesai engkau membaca tadi Al-Fatihah dan membaca surat, fakul, maka katakanlah atau maka berucaplah Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah, maka ucapkan takbir, tahmid dan tasbih. Setelah baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin, Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai terus. Maka ketika selesai daripada surat qul ya ayyuhal kafirun, jangan langsung Allahu Akbar, jangan langsung berangkat ruku, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Berapa kali? Hamsa asyarata marrah, 15 kali. Qabla an tarka, sebelum engkau ruku. Nah, jadi 15 kali, perhatikan pertama 15 ya, hitung. Qabla antaka, sebelum kau ruku. Summa arfa fakulha, lalu kau bangun. Fakulha asyara, maka ucapkan 10 kali yang tadi Allahu Akbar walhamdulillah subhanallah, atau Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila 10 kali ya. Setelah bangun daripada ruku, summa arfa'a ra'asak, maka iktidal 10. Jadi sebelum ruku 10, ruku sebelum kau angkat kepalanya, sebelum sami Allahu liman hamidah 10. Jadi 15 tadi setelah qiyam ya. Qiyam itu Al-Fatihah dan surat 15. Ruku sebelum angkat kepala ruku berapa? 10. Sami Allahu liman hamidah, iktidal, Rabbana walakal hamd, sebelum berangkat sujud 10. Berapa? 35 ya. Terus lanjutkan sumasjud, maka sujudlah. Fakulha asyram, maka ucapkan 10 yang tadi ya. Subhanallah, Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila 10. Berapa? 45. Cuma al-fa'ara asar, maka angkatlah kepalamu ya, duduk di antara dua sujud. Berapa? 10. 55. Sujud lagi yang kedua. Sebelum angkat sujud, sebelum angkat kepala bangun dari sujud yang kedua, 10 berarti 65 ya. Fakul asram qabla an taqum, maka ucapkanlah 10 sebelum engkau berdiri. Setelah sujud kedua kan berdiri, makanya jangan takbir dulu, bangun aja dulu ya. Habis sujud kedua bangun dulu, duduk, ucapkan 10 sebelum sampai Allahu Akbar, diri baca surat Al-Fatihah lagi. Jadi semuanya 75 insyaallah. Fatilka khamsun wa sab'un, maka semuanya khamsun wa sab'un 75 fi kulli rakaat, dalam tiap-tiap rakaat. Wa hiya salasumi'ah, dan semuanya jumlah 4 rakaat itu salasumi'ah fi arba'i rakaat, artinya 300 kali takbir, tahmid dan tasbih. Boleh tambah tahlil, boleh aja, itu yang baik ya. Jadi semuanya 300 kali sampai salam. Kalau tadi yang terakhir setelah tasyahud akhir sebelum salam, maka tasbihnya tadi Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila, atau itu mau apa? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tapi semuanya 300 ya. Sampai sebelum salam itu 300 kali. Maka kata Rasulullah SAW,
Oh, dikatakan daripada Sayyidina Abbas qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man istati'a ai yaqulaha fi yaum. Apa ada orang yang bisa melakukan itu setiap hari? Kan lama itu ya. Lama itu salat itu. Maka dikatakan Rasulullah, in lam tastati'u an taqulaha fi yaumin, kalau aja dia nggak sanggup melakukannya sehari, faqulha fi Jum'ah, maka lakukanlah tiap Jumat. Lalu dikatakan lagi, fa illam tastati an taqulaha fi Jum'ah, kalau dia nggak sanggup melakukan tiap Jumat, faqulha fi syahr, maka lakukanlah tiap bulan. Falam yazilu yaqulu lahu hatta, maka tidak lagi dikatakan kepadanya sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kulha fi sana, di tiap-tiap tahun, setahun sekali paling enggak satu kali dia 4 rakaat melaksanakan sholat tasbih. Hadisnya ini dikatakan oleh para ulama hadisnya dhaif. Ada yang bilang marfu, ya. Tapi sedoif-doifnya hadis, semarfu-marfunya hadis, nggak pernah sampai kepada kita bahwa ini adalah bid'ah. Nggak ada yang berani mengatakan ini bid'ah. Karena kenapa? Ya, mungkin ada. Tapi kenapa? Ini sholat kok. Ini sholat. Kok ditambah-tambahin? Ya sholat kan zikir. Emang yang kita ucapkan kan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak zikir dalam sholat. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Jadi enggak, walaupun ini hadis dhaif, walaupun ini hadis marfu, ya, enggak sampai ada satu orang pun mengatakan ini bid'ah. Enggak ada, karena ini sholat. Ya, jadi ambil kebaikannya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan bagi Rasulullah, kalau banyak daripada dosa kita sebanyak pasir-pasir yang ada di dunia ini, Allah ampuni semuanya. Sholat atas setahun. Ini kita udah setahun belum ya, sebulan dah paling enggak sholat pagi tasbih, ya, masa iya. Sholat hajat tiap minggu. Ente emang punya hajat seminggu sekali. Ente makan minum kan hajatnya ente itu. Iya, buang hajat juga kan. Paling enggak sehari harus ente buang hajat. Buang hajat berapa hari? Ya, itu kalau coba ente makan, dikasih makan, nggak buang-buang hajat dengan mau. Gak deh, makmur. Untuk buang-buang. Nah itu ente sekolah yang benar supaya dikeluarin itu hajatnya. Insya Allah. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Ada pertanyaan? Lengkap semua? Nanya apa Ji? Dari mana itu? Itu lelaki itu nggak boleh dikuncir, itu kuncir ketika sholat itu kenapa Pak Ji? Nggak boleh dikuncir? Iya, ketika sholat. Oh nggak, ada juga kurang paham. Tapi daripada ulama kita, khususnya daripada Imam Syafi'i dan para pencinta beliau yang mengikuti beliau, itu sampai dikatakan nggak boleh kuncir. Karena daripada zamannya Rasulullah juga ada yang kuncir. Ada yang dikuncir. Walaupun untuk karena itu seperti kewanita-wanitaan lah. Iya kan? Seorang laki-laki dikuncir, seorang laki diam ya. Makanya disuruh pakai imamah. Gitu. Kalau paling enggak kalau ente malu pakai imamah atau ubang-ubang pakai. Nah kalau orang Sunda kan diikat, ya, orang Jawa pakai pelakon plok. Ya pokoknya semuanya yang menutupi agar jidat kita, sholat kita lebih tertib. Maksudnya jangan kita berbicara khusus deh, lebih tertib, ya, lebih tertib sesuai syariat. Artinya jidat ini nempel. Bahkan Imam Syafi'i bilang paling enggak ini harus kena nih bagian daripada yang ini, yang luas ini, sedikitnya dia kena. Sedikitnya kena. Jadi kalau ada orang yang sampai begini, paling nggak ini harus tinggalin. Jangan ente alis doang yang kelihatan. Ada juga alisnya ketutup gitu kan, cuma matanya doang. Kayak Naruto. Ya, ini matanya doang. Alisnya kemarin nih, buat peci, gitu kan. Jangan sampai begitu, ya. Dan kalaupun udah rambut gondrong, nggak pakai peci,
biarin aja sujudnya. Yang penting ente yakin bahwa ada sedikit aja dari bagian jidat ini yang kena ke tempat sujud. Itu udah cukup kata Imam Syafi'i, itu udah cukup. Ya, tapi paling enggak yang bener. Pakai bandok Pak Haji, ya bandok lah. Udah nggak boleh dikunci pakai bandok lagi. Berarti nggak boleh dikunci pakai bandok kan boleh. Ya. Alternatif. Pakai bandok nggak boleh juga, nggak boleh bandana nih. Kayak atas. Jangan yang agak kalau laki jangan yang ke perempuan. Ya, laki lah yang kasar maksudnya ya. Jangan perlakuan kasar ya, agak beda gitu kan. Jangan melambai begitu. Itu ya Rabbana ya Rabbana